Hai Sobat Pakar semuanya, selamat datang di channel Pakarpedia. Saya Falah, seperti biasa akan memberikan informasi bermutu seputar pendidikan. So, jika kalian tertarik, tidak perlu ragu untuk klik like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Nah, kali ini saya akan mengulas tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021, khususnya standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar tenaga kependidikan. Tapi sebelumnya kita bumper dulu. Kita mulai dari standar isi. Uraian pada PP nomor 57 ini memang hanya memunculkan dua pasal dan hal-hal global saja, tidak seperti pendahulunya pada PP nomor 19 tahun 2005 yang sudah sangat rigid. Pasal 9 memang secara eksplisit akan segera merilis ketentuan teknisnya pada tingkatan peraturan menteri. Pasal ini fokus pada ruang lingkup materi yang didasarkan pada muatan wajib, konsep keilmuan, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Selanjutnya adalah standar proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Prinsip perencanaan juga menjadi lebih sederhana. Hal ini juga menjadi rasionalitas penyusunan RPP yang satu halaman yang lebih sederhana di sini. Fokus perencanaan pembelajaran cukup pada tujuan, cara mencapai tujuan, dan cara menilai. Sedangkan proses pembelajaran, guru di sini dituntut untuk membangun suasana interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberi ruang prakarsa dan kreativitas belajar siswa. Pelaksanaan pembelajaran oleh seorang pendidik juga dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Terlihat pada peraturan ini, kemerdekaan belajar peserta didik memang benar-benar diperhatikan. Standar proses ini juga menyinggung penilaian proses pembelajaran. Selain dapat dilakukan oleh pendidik, juga bisa dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidik, bahkan peserta didik. Jadi paradigma menilai proses tidak sekedar melalui atasan seperti pada regulasi sebelumnya. Siswa ternyata juga memiliki hak menilai proses pembelajaran yang dia terima. Selanjutnya adalah standar penilaian. Penilaian pendidikan yang merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme menilai hasil peserta didik. Prosedur menilai dimulai dari merumuskan tujuan, mengembangkan instrumen, kemudian melaksanakan penilaian, kemudian terakhir mengolah dan pelaporan penilaian. Penilaian ini harus dilakukan berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian yang dilakukan dapat berbentuk formatif, kemudian penilaian sumatif. Kalau formatif ini untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan sumatif di sini untuk dasar kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. PP nomor 57 ini juga sudah mulai menyinggung dasar penentuan kelulusan pada mata kuliah dan program studi pada perguruan tinggi. Nah, di sini sudah terlihat proses penataan kembali Kementerian Pendidikan, Kemdikbud di sini, dan Risdikti. Selanjutnya adalah standar tenaga kependidikan yang dibagi menjadi pendidik dan tenaga kependidikan. Selain pendidik, nah istilah yang dituliskan ini benar-benar baru, yang biasanya dituliskan standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Beberapa poin penting pada pendidik adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, kemudian sosial di sini, dan profesional. Kualifikasi akademik minimal pendidik ditunjukkan oleh ijazah dan atau sertifikat keahlian. Gelar sarjana harus dimiliki pada pendidik jenjang anak usia dini, dasar, dan menengah jalur formal.
Pendidik tingkat diploma dan sarjana ini minimal memiliki gelar magister. Nah, bagaimana jika pemerintah pusat dan daerah belum bisa memenuhi kebutuhan pendidik? Maka jawabannya adalah uji kelayakan dan uji kesetaraan. Tenaga kependidikan selain pendidik di sini harus memiliki kompetensi kepribadian, sosial, kemudian profesional, serta keberadaan disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan di satuan pendidikan. Pada video bagian lainnya akan saya ulas tentang standar sarana prasarana, kemudian pengelolaan, pembiayaan, kemudian pengembangan pemantauan pelaporan standar nasional pendidikan, kemudian bentuk kurikulum, kemudian evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. So, agar tidak ketinggalan, jangan lupa Sobat Bakar semuanya klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng pada channel ini. Sukses selalu untuk Sobat Bakar semuanya.